Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil khalqi jam'an. Wa ala alihi wa ashabihi alladziina nalu sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal ukhra. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin wa nawwir qulubana bi hidayatil yaqin wa nawwir qulubana bi hidayatil Qur'an wa nawwir qulubana bi hidayatil ma'rifatika ya Allah ya arhamar rahimin. Iftah lana abwaaba hikmatika wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'd ya ayyuhal hadirin, para sedaya jemaah Masjid Baitur Rahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillahirabbil alamin, kita bersama-sama masih dinikmatkan oleh Allah mendapati bulan Ramadan, menjalani 2 hari di puasa di bulan Ramadan ini. Diberikan kekuatan oleh Allah, kenikmatan oleh Allah. Semoga rangkaian ibadah Ramadan kita diterima dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan paling istimewa dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya. Kenapa? Dari sisi kemuliaan Ramadan sendiri diturunkannya ayat Quran, diperintahkan puasa dan kita. Yang paling penting adalah bagaimana kita menjadi orang mulia, orang istimewa di bulan Ramadan ini. Kalau bulannya diistimewakan oleh Allah, seluruh amal-amalan oleh Allah diistimewakan. Bagaimana upaya kita menjadi orang mulia berarti mendapati Ramadan dengan penuh istimewa. Makanya sering dikatakan dan menjadi hadis-hadis favorit adalah man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Lagi man shoma Ramadan iman atau misalkan berfirman mata-mata menghadapi. Hadis ini terjemah bebasnya barang siapa yang puasa di bulan Ramadan maka dosanya diampuni oleh Allah sebelum dan sesudah. Begitu juga ketika barang siapa yang mendirikan menegakkan bulan Ramadan, terutama di malam bulan Ramadan, diampuni dosanya sebelum dan sesudah. Artinya hikmah di balik hadis ini kita pahami bersama bahwa ternyata Allah memberi kemuliaan Ramadan itu disediakan bagi kita sebagai orang mukmin. Paling mulia bagi kita, paling disayang oleh Allah adalah kita sebagai orang mukmin yang masih diberi ketetapan iman. Kemudian mau tergerak untuk menjalani ibadah puasa sudah mulia sekali. Banyak orang-orang mukmin, banyak orang iman, orang yang mengaku Islam tapi mereka tidak mau menjalani ibadah Ramadan, enggan menerima Ramadan atau sibuk dengan urusan duniawinya, bahkan mereka sibuk tidak mau menjalani ibadah puasa. Padahal dari kajian-kajian yang sangat banyak sekali, kalau melihat 2 hadis ini kita pahami bersama, benar-benar orang yang dimuliakan oleh Allah adalah orang yang nanti setelah kematiannya mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah. Sekali lagi orang yang paling mulia, orang yang paling dihargai oleh Allah, orang yang paling istimewa adalah orang-orang yang nanti setelah kematiannya oleh Allah mendapatkan ampunan dari Allah, maghfirah dan rahmat. Bahkan orang-orang yang menempati di surga firdausi Allah adalah orang-orang yang jelas dalam dirinya mendapatkan ampunan, maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari kajian 2 ini
Ramadan, Allah buka selebar-lebarnya pintu maaf, ampunan seluruh amal yang kita menjadi penyebab diampuni dosa. Makanya istimewa Ramadan adalah Allah membuka ampunan, Allah menjadikan manusia yang benar-benar merespon akan seruan dari Allah mendapat ampunan dari Allah. Maka sampai dijanjikan barang siapa yang mereka keluar Ramadan benar-benar mendapat Ramadan, keluar Ramadan kayau dan umum, sebagaimana anak bayi yang lahir dari ibu dan kandungan ibu tidak punya dosa. Inilah yang perlu kita upayakan. Inilah yang target kita harusnya. Jangan berpikir macam-macam dapat apa-apa, tapi yang paling penting adalah upaya menjalani ibadah Ramadan ini, beraktivitas Ramadan ini adalah dalam rangka bagaimana saya ini diampuni nanti, mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara juga termasuk keistimewaan Ramadan, seluruh amaliyah malamnya dan siangnya adalah penyebab terkabulnya doa. Ramadan ini adalah siang dan malam kesempatan paling banyak. Jadi kesempatan paling banyak potensi untuk terkabulnya doa. Ketika hal semacam itu, maka sekali lagi marilah kita bersama-sama berupaya mohon ampun kepada Allah, mohon beristighfar kepada Allah, benar-benar. Maka dalam doa yang selalu saya sampaikan dan yang selalu kita baca bersama adalah harapan kita orang yang paling sukses, orang yang paling sempurna hidupnya adalah di saat menjelang ajal kita diambil oleh Allah, diambil oleh malaikat Israel, disempatkan oleh Allah, kita bertaubat yang diterima. Begitu juga di saat kematian ajal kita diambil oleh Allah bersama rahmat dan kasih sayangnya Allah. Setelah kematian yang paling penting adalah kita mendapatkan ampunan, mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena satu-satunya yang paling mulia, satu-satunya yang paling hidup nanti di akhirat adalah orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah. Kita sudah diajari oleh Rasulullah melalui guru-guru kita, melalui ustaz-ustaz kita adalah bagaimana kita mendapatkan ampunan. Caranya adalah bertobat. Paling gampang bertobat adalah beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Tetapi ayo kita pahami bersama, di saat kita beristighfar, di saat kita mau berupaya bertobat kepada Allah, jangan menganggap bahwa ini sudah tidak punya dosa. Tetapi perlu disadari bahwa di saat kita beristighfar, bertobat kepada Allah, yang penting harus ada tiga hal yang harus ditancapkan dalam hati sanubari di saat kita bertobat kepada Allah, atau minimal kita beristighfar kepada Allah. Ada tiga hal. Yang pertama, bahwa kita adalah manusia biasa, tidak akan mungkin lepas daripada dosa, tapi setiap saat pun kita akan ditunjukkan pada perbuatan dosa. Kadang tak sadar, kadang sadar pun kita juga menjalani dosa. Di mana tak usah mencari, ada dosa sudah muncul di rumah sendiri, di dalam kamar bisa jadi megang HP, akan menjadi sebuah juga menimbulkan dosa juga. Bertemu teman-teman, bertemu teman di masjid bisa menjadi dosa. Inilah karena kita manusia biasa. Yang paling penting adalah penyadaran diri, sadar diri kita sendiri untuk menyadari bahwa kita berat sekali untuk terhindar mutlak, murni terhindar dari dosa dan dosa. Tetapi kesadaran akan kita terjerumus daripada dosa, dan apabila jangan sampai terjerumus dosa besar, tapi dosa-dosa kecil. Yang penting dosa-dosa kecil diakui bahwa saya terlanjur, saya menjalani dosa. Pengakuan hal semacam itu adalah sebagai biasa bahwa saya berbuat dosa. Sehingga actionnya adalah, tindak lanjutnya adalah ketika sudah merasa berdosa, maka ada upaya untuk memohon kepada siapa yang memberikan ampunan. Itu satu syarat untuk beristighfar bertobat kepada Allah.
Ini mengakui bahwa kita adalah manusia biasa, tidak sesempurna mungkin kita terhindar dari dosa, tapi mesti walaupun bisa jadi mata kita, pikiran kita, perbuatan kita, bisa jadi perasaan kita menyebabkan orang lain sakit atau kita sakit dengan orang lain, ini juga termasuk perbuatan yang biasa. Inilah yang perlu disadari. Yang kedua, ini semacam yang pertama. Yang kedua, kita adalah manusia biasa. Tetap perintah Allah banyak sekali. Ramadan itu perintah menjalani ibadah wajib dan menjalani ibadah sunnah. Kita yakin sadar dan tahu, tapi harus disadari tidak bisa sempurna apa yang menjadi perintah Allah. Belum bisa menjadi sesempurna apa yang menjadi kewajiban bahkan sunnah Rasulullah yang kita jalani sesempurna apa yang menjadi perintah. Untuk diakui tidak bisa sempurna. Soalnya kita semua sudah upaya, tetapi bisa kita bisa sempurna dalam segi mensucikan diri sebagai untuk menyempurnakan wudhu. Bisa jadi di saat sholatnya kurang waktu yang tidak tepat. Bisa jadi di saat sholat masih punya pikiran dan macam-macam, tidak konsentrasi, tidak khusyuk, bisa jadi. Hal-hal semacam ini harus disadari, harus kita belajar dari kenyataan-kenyataan yang kita jalani bersama. Ternyata tidak bisa sempurna apa yang menjadi perintah Allah. Hal-hal macam itu juga upaya untuk disadari, itulah kekuatan kita sebagai manusia biasa sehingga memperbaiki istighfar. Yang ketiga adalah kita ini sudah terlalu nikmat yang banyak dari Allah. Nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat bisa makan, merasakan makanan masih normal, manis masih bisa merasakan manis, asin masih bisa merasakan asin, enak masih bisa merasakan enak, tidak enak juga bisa merasakan tidak enak. Ini adalah nikmat dari Allah. Tapi kenikmatan-kenikmatan yang banyak sekali yang tak terhingga, yang bahkan tidak bisa dihitung ini, seberapa kita bersyukur kepada Allah, seberapa nilai kita untuk mengimbangi nikmat Allah yang diberikan kepada kita untuk bersyukur. Jauh sekali. Hal semacam ini juga kita sadari kekurangan kita. Itulah kekurangan kita sehingga kita banyak beristighfar kepada Allah. 3 hal ini ayo belajar dari diri kita sendiri, dari belajar kita sendiri untuk bisa benar-benar bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah dengan 3 komponen yang harus kita sadari bersama. Saya ulang lagi, yang adalah menyadari bahwa kita sulit sekali untuk terhindar dari dosa, sehingga besar ataupun kecil dosa yang diperlihatkan oleh Allah kita tahu itu dosa, ada kecenderungan hati, kemudian senang atau tidak senang. Nah itu semua kita sadari. Yang kedua, perintah Allah sangat banyak sekali, sunnah Rasulullah diperintahkan sekali, tetapi kita tidak bisa menjalani sesempurna apa yang menjadi perintahnya. Sekali lagi kita manusia biasa, tapi sadar itu menjadi perintah dan itu menjadi. Kadang kita juga menyepelekan diperintahkan oleh Allah, tidak merespon. Ini yang ketiga tadi adalah kita tidak mampu mensyukuri, tidak mengimbangi syukur. Syukur kadang bisa. Jangankan bersyukur, merasakan itu ya, merasakan nikmatnya saja itu sempurna. Kita sudah diberi nikmat sehat itu ketika bisa merasakan sehat melihat orang lain, atau kita pada saat oleh Allah diuji sakit sedikit, pusing atau perut trouble misalnya, dan saat-saat berpuasa semacam itu baru ingat betapa nikmatnya sehat. Tapi sudah berapa tahun kita oleh Allah diberi sehat, seberapa kita bersyukur atas sehat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat harta benda, nikmat harta benda yang sangat banyak sekali, sangat banyak sekali. Paling nikmat sangat banyak sekali, tapi seberapa kita bersyukur. Inilah 3 hal yang mendasari kita bersama-sama sehingga belajar terutama di bulan Ramadan ini untuk belajar. Bulan istimewa adalah bulan untuk menggapai maghfirah. Maka taubat kita adalah mensyukuri, alhamdulillah ya Allah dengan mampukan saya di bulan Ramadan ini. Mampukan ya Allah untuk beribadah, mampukan ya Allah untuk berqiyamul lail, mampukan puasa saya sempurna baik
fikih kesempurnaan puasa maupun kesempurnaan mendapatkan pahala yang itu. Ini sangat penting. Ini ibadah-ibadah yang lain atau aktivitas-aktivitas yang lain berupaya terutama di bulan Ramadan. Sekali lagi bahwa seluruh aktivitas kita selama di bulan Ramadan adalah bernilai ibadah. Kalau bernilai ibadah harus dimanfaatkan, cuma harus diniati. Artinya apapun yang kita jalani, niat yang untuk mendapatkan ridho dari Allah dalam menjalani aktivitas-aktivitas ini. Makanya ada tuntunan-tuntunan di dalam beberapa hadis itu disebutkan jadi kita ini hidup menunggu apa? Disuruh mindset berpikirnya berubah. Di saat kita hidup ini jangan menunggu kapan mati atau kapan dapat rezeki. Tapi yang paling penting adalah bagaimana waktu-waktu kita menunggu sholat, menunggu waktu sholat. Ternyata ini simpel dan sangat mudah sekali. Mindset berpikir adalah ketika kita sudah melaksanakan sholat maghrib, boleh beraktivitas yang lain, tapi itu diniat. Setelah alhamdulillah ya Allah takdirkan saya bisa menjalani sholat maghrib, waktu hidup saya akan menunggu waktu sholat isya. Dengan aktivitas apapun waktu yang digunakan yang diberikan kesempatan kita menunggu waktu isya. Begitu juga demikian setelah waktu isya kita ditakdirkan oleh Allah bisa menjalani sholat isya. Ayo diajar berpikirnya adalah bagaimana kita menunggu waktu subuh sehingga waktunya semalam aktivitas atau bahkan tidur pun dalam rangka menunggu waktunya subuh. Jadi mindset berpikirnya sudah berpikir positif sehingga waktu-waktu yang kita jalani bersama sisa-sisanya sela-sela waktu dalam menunggu waktu sholat itu untuk aktivitas kehidupannya kita laksanakan bersama, baik untuk bekerja, untuk beribadah, beraktivitas yang lain, tapi yang jelas waktu-waktu disibukkan untuk menunggu waktu sholat. Ini sih sangat simpel sekali, tetapi ternyata mindset berpikirnya adalah mendidik kita adalah waktunya biar benar-benar diingatkan. Ketika sudah ada niatan untuk menunggu waktu sholat, insya Allah bagi kita seorang mukmin, bagi kita seorang yang terbiasa menjalani ibadah, pasti diingatkan. Pasti diingatkan. Tinggal respon kita. Di saat sudah waktunya bisa diperdengarkan ada. Nikmat bagi kita adalah ketika masih kita hidup ini di lingkungan atau di mana-mana, karena kita sudah terbiasa di lingkungan yang ramai. Bayangkan di negara atau di wilayah-wilayah tertentu yang pada saat waktu-waktu tidak terdengar ada. Nah ini, alhamdulillah kita setiap hari setiap saat masih diperdengarkan ada. Tinggal itu kan nikmat. Oleh Allah masih telinga kita diperdengarkan ada, itu nikmat. Nikmat menggugah iman kita, menggetarkan hati kita bagaimana untuk berbuat beribadah, untuk berusaha menjalankan ibadah sholat. Tapi sekali lagi bagaimana kita merespon akan anjuran Allah, seruan Allah seperti apa kita akan meresponnya. Itu yang menjadi sama di bulan Ramadan ini. Allah memberikan kemuliaan keistimewaan ibadah, bahkan ibadah puasa. Tidak ada yang berani memberikan pahala kecuali Allah sendiri yang akan memberikan. Ini hebat. Berarti kita termasuk orang-orang hebat, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang disayang oleh Allah. Maka respon, ayo direspon, ayo ditindaklanjuti apa yang menjadi perintah Allah, kesempatan dari Allah kita melaksanakan bersama sehingga benar-benar apa yang menjadi harapan kita bukan hanya sekedar harapan, tapi ada action, ada tindak lanjut yang menjadikan harapan kita benar-benar mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah intinya ampun. Itu adalah rahmat, kasih sayang. Bukti kasih sayang apa? Selama kita bisa merasakan ini dari seruan Allah, itu rahmat. Itu adalah anjuran. Selama kita bisa menjalani takdirkan masih punya kesempatan untuk menjalani ibadah, itu kasih sayang Allah. Berarti Allah sangat sayang kepada kita. Ketika kita digerakkan ke masjid, itu termasuk orang-orang yang disayang oleh Allah. Berapa orang yang sibuk aktivitas ini tidak mampu tidak berkemampuan untuk beribadah di masjid. Berapa ribuan orang yang masih sibuk dengan aktivitas duniawinya, mereka lupa dengan beribadah kepada Allah. Tapi kita dimenangkan oleh Allah
masih digunakan kita tergerak ke masjid untuk beribadah dengan harapan kita semuanya ibadah ini benar-benar fondasi dengan keimanan yang harapan adalah ridho Allah, dan ibadah yang menjadi ibadah yang barokah, memberikan berkah pada keluarga kita, anak cucu kita, orang-orang tua kita semuanya. Harapan yang paling menjadi kuat harapan adalah kita adalah orang-orang yang diakui oleh Allah, diakui oleh Nabi Muhammad, menjadi umatnya. Yang paling penting doa kita semuanya adalah semoga kita semuanya, anak turun kita, keluarga kita, termasuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, teman-teman kita adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, diampuni oleh Allah, dimuliakan oleh Allah dunia sampai akhirat. Yang penting selamat di dunia kata akhir. Amin Allahumma. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini renungan. Ayo mumpung di bulan Ramadan, ketika kita menjalani ibadah dunia saja untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Apapun kita bersedekah, niati dengan sedekah semoga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita jalani sholat qiyamul lail, apapun itu di Ramadan, karena Ramadan adalah maghfirah, maka Allah memberikan ampunan kita sebatas apa yang kita upayakan. Sebatas maksimalkan untuk menjadi orang-orang yang mendapatkan ampunan dan kasih sayang dari Allah. Tiap hari kita sudah dapat kasih sayang dari Allah, tapi yang paling penting nanti di akhirat nanti adalah kita adalah orang-orang yang mendapatkan ampunan dan kasih dari Allah, ampunan atau kasih sayang dari Allah. Itu tidak bisa diminta nanti. Permohonan adalah kita. Itu adalah respon kita terhadap anjuran dari Allah, perintah dari Allah saat ini kita merespon, kita menjalannya, melaksanakannya, maka itu nanti akan dipanen, akan diterima di saat nanti kita di akhirat nanti. Kita tidak bisa menunggu sekali, bisa hanya sekedar dunia menikmati dunia ini yang senang. Tetapi nanti yang paling penting adalah nikmat-nikmat yang di akhirat nanti yang kita harapkan bersama. Karena sudah tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah. Bagaimana kita mendapatkan pertolongan dari Allah? Mumpung masih ada sisa-sisa umur di dunia ini untuk beraktivitas, untuk beramal yang akan mendapatkan maghfirah dan ampunan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, manfaatkan Ramadan ini. Ketika kita sudah bisa membaca Al-Quran, ayo sedikit demi sedikit baca terjemahnya, artinya maksud dan tujuan itu apa. Tapi jangan dipahami sendiri. Ketika ketemu khotbah oleh Ustaz dengan tanya maksud dan tujuan ini apa. Banyak sekali orang ini begini dalam teknologi zaman sekarang ini memahami sesuai pemahaman sendiri. Bahkan mengandalkan AI, mengandalkan media sosial, sudah banyak informasi, tapi mereka tidak. Bahkan akhir zaman ini sudah banyak ulama-ulama yang mengulamakan diri, memfatwakan diri, membuat fatwa. Tapi ternyata banyak yang menyesatkan. Tetapi yang perlu kita tabayun, kita berjelas. Ketika sudah menjadi jelas dan menjadi benar-benar ini adalah satu panduan yang menjadi motivasi ibadah kita. Ayo kita upaya maksimal untuk menjemputnya lima respon dari Allah. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang penting sekali. Harapan kita tidak apa-apa, tapi harapan kita adalah keselamatan di akhirat, keselamatan di dunia. Selamat di dunia, selamat kita mesti diarahkan oleh Allah untuk kebaikan, diberi kemampuan untuk kebaikan, rasa hati cenderung kepada kebaikan, rasa hati cenderung kepada sesuatu hal yang baik, dan tidak ada kecenderungan kepada sesuatu yang maksiat, berarti kita masih disayang oleh Allah. Itu masih diselamatkan hati, kita masih disayang oleh Allah. Tapi naudzubillah dari kalau kita sudah diarahkan kepada tunjukkan sesuatu yang maksiat, sesuatu yang menyebabkan dosa, ada kecenderungan sana, ayo segera bertobat. Sekolah sadar, itulah yang saya katakan tadi, kita sulit untuk menghindar daripada perbuatan dosa, tapi berupaya untuk menjauhi dari perbuatan dosa, sehingga kita benar-benar orang yang selamat dan selamat di dunia dan amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah banyak
tiap malam sudah ada kulturnya yang mengingatkan kita. Setiap Jumat ada khotbah yang mengingatkan kita. Kita bisa selalu bisa belajar sendiri biasa, cuma jangan belajar oleh bijak yang itu berdasarkan hukum. Karena hukum itu harus pakai dasarnya. Hukum itu ada dasar. Dalam hukum Islam ada 5 hukum Islam, tetapi mereka punya dasar sendiri, punya dasar Quran dan hadis, punya Quran dan hadis, dasar Quran dan hadis. Tetapi sekali lagi pemahaman manusia jangan sampai tidak sesuai dengan esensi dari Quran dan hadis. Banyak penyelewengan yang ada di zaman ini, sehingga itulah saya katakan bahwa banyak penyelewengan pemahaman terhadap hadis maupun Quran yang sekarang diviralkan, dipopulerkan sehingga mereka mengaburkan pemahaman-pemahaman orang sehingga mereka orang mengikutinya. Akhir zaman menurut Imam Ghazali, banyak ulama-ulama disebut dengan ulama maksud. Ulama maksud adalah orang-orang yang terkenal, orang yang viral, mampu memfatwakan, membuat fatwa, tapi mohon maaf dirinya sendiri tidak tahu jalan, sehingga umatnya ini paham ini. Jadi memfatwakan tentang hukum agama, menunjukkan tentang hukum agama, tapi dirinya sendiri tidak tahu jalannya mau kemana. Ketika minta pertolongan umat atau jamaah atau makmum yang minta pertolongan untuk menjadi petunjuknya, mereka sendiri tidak tahu jalannya. Ini akhirnya itu disebut dengan ulama maksud. Nah, ulama oleh karena ayo bergantung kepada Allah, berupaya memohon kepada Allah dengan harapan kita semuanya tunjukkan benar-benar oleh Allah dengan hukum-hukum agama yang benar, yang harapan kita tidak kemana-mana tetapi keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kemana-mana, tidak apa-apa. Yang paling penting kita selalu beribadah kepada Allah dalam bertobat, dalam rangka untuk mendapatkan taubat dan diterima di sisi Allah dan benar-benar ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati, itu diantaranya hal-hal yang perlu kita kaji bersama. Sekali lagi, ayo belajar dari mumpung di bulan Ramadan, aktivitas ini belajar, bahkan dilibatkan. Itulah kemuliaan istimewa. Ayo kita manfaatkan bersama. Mumpung masih di awal, biasanya orang di awal itu semangat, tapi di akhir mulai kendor lagi. Tapi alhamdulillah kita di Surabaya maupun Sidoarjo atau di kota-kota kita sudah termotivasi. Justru di akhir Ramadan itu orang-orang yang mulai di mana-mana. Hal-hal semacam ini yang memotivasi kita sehingga harapan kita Ramadan benar-benar mendapatkan ampunan dari Allah, rahmat dari Allah. Mari kita tutup bersama. Semoga apa yang menjadi harapan kita, puasa kita diterima dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadiah di syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Terima kasih para pemirsa, mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.